kalian gak sendirian, karena banyak kok yang ngalamin sama juga, termasuk yang panic attack itu tadi. Terus, ada nggak sih yang aku minum selain aku merubah pola hidup aku, selain aku minum obat ya. Kalau misalnya aku pas kumat parah itu aku minum obat dari dokter yang aku konsultasi. Nah, untuk sehari-harinya itu aku minum apa? Madu, yaitu. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska, piye kabare, apa-apa itu. Di video kali ini agak berbeda dengan video aku yang lain. Biasanya aku bahas tentang parfum, beauty, tapi hari ini aku mau bahas tentang asam lambung atau GERD, dan juga gangguan panik, gangguan kecemasan, anxiety yang aku alamin selama ini. Jadi aku sering curhat di IG story aku di Instagram tentang asam lambung ini. Ternyata aku dari situ banyak dapat teman-teman baru yang ngalamin sama kayak aku, dan ternyata tuh banyak yang minta juga untuk aku bahas lebih lanjut apa yang aku alamin selengkap-lengkapnya dan gimana cara aku ngatasin gitu. Aku akan berusaha sejelas-jelasnya untuk cerita, siapa tahu ini bisa membantu teman-teman semua yang ngalamin sama kayak aku. Di awalnya itu dari sekitar 2 tahunan yang lalu, sebelum itu aku tuh memang sering ngerasain sendawa terus udah gitu perut aku memang sering kembung gitu. Dan pola hidup aku yang dulu itu memang jelek banget guys. Bertahun-tahun pola hidup aku itu ngawur. Jadi aku kalau tidur malam, kalau malam tidur aku tuh selalu di atas jam 2 pagi. Bayangin aja itu bertahun-tahun aku kayak gitu, tidurnya pagi kayak ya insom juga. Tapi sebenarnya memang itu karena kebiasaan buruk aku, udah kebiasa tidurnya jam 2, jam setengah 3 kayak gitu. Main gadget, terus nonton Korea sampai malam, sampai pagi. Terus kalau aku udah begadangan, besok paginya aku tuh selalu bangun jam 11 siang. Aku baru bangun jam segitu, jadi aku selalu skip sarapan. Jadi aku langsung makan siang. Pola hidup aku kayak gitu, jelek banget. Dan selain itu juga, aku tuh tipe orang yang overthinking, bener-bener overthinking banget. Bahkan hal-hal yang belum terjadi, belum kejadian, itu aku suka pikirin yang jelek-jelek. Pokoknya aku negative thinking banget ya guys. Tipe orang kayak gitu, pemikir banget. Dan aku juga orang yang kayak susah untuk ngungkapin gitu. Walaupun ke teman-teman dekat aku atau ke keluarga aku, ke suami gitu, aku tipe orang yang kayak gak mau bikin khawatir gitu, terus kayak males cerita. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku seringnya pendem sendiri, dan itu ternyata memicu yang namanya asam lambung tadi. Sebenarnya tuh nggak cuman asam lambung aja sih, tapi pasti banyak banget penyakit yang bisa disebabin sama pikiran ya, terutama, dan juga pola hidup yang buruk gitu. Lalu misalnya aku banyak ngomong karena aku kan suka nyanyi ya. Dulu itu aku aktif banget nyanyi, dan kalau habis ngomong banyak, habis nyanyi itu suara aku kayak berlendir gitu tenggorokannya. Maksudnya tuh suka berlendir banget, jadi aku kayak harus daham-daham terus itu gitu-gitu terus. Tapi aku nggak ngira kalau itu tuh ternyata dari asam lambung aku yang naik dan sampai ke tenggorokan gitu guys. Cuman kalau untuk ngomong biasa itu nggak ada masalah gitu loh, tetap keluar suaranya. Tapi kalau buat nyanyi kayak mengeluarkan nada gitulah ya, pokoknya itu nggak bisa sama sekali guys. Aku sampai takut loh, ini kenapa gitu, suara aku kenapa. Tapi itu aku pendem sendiri, dan aku kayak nggak berani cerita ke siapapun. Jadi itu sampai 2 tahun aku berhenti nyanyi. Maksudnya aku udah nggak aktif nyanyi lagi, dan tanpa orang tahu alasannya gitu, kenapa aku berhenti nyanyi. Padahal aku tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres di pita suara aku. Cuman karena balik ke yang tadi aku bilang, aku tuh orangnya overthinking banget. Aku suka self diagnosis, aku suka googling sendiri. Kayak aku ngerasain gejala apa, terus aku googling ini tuh sakit apa. Nah padahal itu salah banget ya. Pokoknya kalau kita ngalamin gejala apapun itu, ngerasain ada yang nggak beres di tubuh kita, kita tuh langsung periksa ke dokter, ke ahlinya yang udah jelas diagnosisnya gitu loh. Daripada kita googling sendiri, itu munculnya tuh serem-serem guys biasanya. Nanti kanker lah, tumor lah guys. Dan itu aku pendam sendiri ya sekitar 2 tahunan di dalam otak aku. Aku kayak berusaha menghibur diri aku sendiri gitu loh, kalau aku tuh nggak apa-apa. Cuman sebenarnya aku masih ketakutan. Aku mikir aku sakit apa nih, kok tenggorokan aku berubah gitu.
Dan aku nggak nyangka ternyata itu karena asam lambung aku udah naik dan mengiritasi pita suara aku. Jadi bisa sampai kayak gitu, terutama untuk kayak penyanyi atau orang-orang yang biasa ini guys, mengeluarkan suara banyak ya. Pokoknya berbicara banyak, kerjaannya tuh tentang itulah. Terus gimana sampai akhirnya aku tahu aku mengidap asam lambung. Nah, ini mulai muncul gejala-gejala yang aku alamin lainnya, sampai aku ngalamin yang namanya gangguan kecemasan atau gangguan panik yang benar-benar menyiksa aku. Di bulan Februari itu aku ingat banget mau ke Bali ya, mau ke Bali. Di situ keadaannya masih aman, maksudnya belum ada si pandemi ini di Indonesia. Jadi aku udah beli tiket untuk ke Bali liburan di sana. Nah, 2 hari sebelum aku liburan tiba-tiba kepala belakang aku itu kayak ada bisul gitu guys. Nah, ini kesalahan otak aku lagi. Kesalahan otak, maksudnya kesalahan pikiran aku yang overthinking. Jadi aku tuh serba takut gitu ya. Pikiran aku tuh jauh banget kalau aku ngalamin gejala apapun di tubuh aku pasti kepikirannya aku sakit parah gitu. Sakit yang serem-serem gitu. Nah, aku googling, terus munculnya itu kayak tumor di kepala, kayak gitu. Aku terus langsung takut lagi. Aku langsung pikiranku jelek banget. Nah, itu aku periksa ke dokter dan dibilangnya cuman bisul. Karena memang cuman bisul gitu loh. Tapi pikiran aku tuh udah jelek banget. Nah, itu juga salah satu yang bener-bener nge-trigger asam lambung jadi naik juga. Karena banyak pikiran-pikiran yang gak kita kontrol gitu, yang susah kita kontrol. Nah, setelah yang kejadian aku bisulan tadi di kepala, karena pikiran aku tuh jelek banget kan sebelumnya, aku ngerasain badan aku aneh banget. Jadi jantung aku tuh berdebar parah dan aku mulai panik guys. Paniknya ini nggak jelas banget, kayak susah banget untuk dideskripsiin. Paniknya itu kenapa gitu, nggak ngerti. Pokoknya yang ada di pikiran aku tuh mau mati nih kayaknya. Soalnya udah nggak enak banget, pikiran aku tuh jelek banget. Dan kayak dunia aku serasa gelap, tiba-tiba gelap, mau pingsan tapi nggak pingsan juga. Sensasi yang begitu menakutkan, yang namanya panic attack tadi. Lalu semalaman aku nggak bisa tidur ya, sama sekali aku nggak bisa tidur loh. Ini bener-bener sejam pun aku nggak bisa tidur sampai pagi. Terus keesokan harinya itu aku nggak nafsu makan sama sekali, badan aku lemes banget. Ini pokoknya sensasi yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Lalu di saat itu aku malah minum yang obat untuk flu. Aku nggak mikir, nggak ngerti kalau aku tuh ternyata ini efek dari asam lambung yang aku derita selama ini. Dan besoknya aku harus berangkat ke Bali karena aku udah booking tiket pesawat, tiket hotel. Akhirnya aku tetap berangkat, padahal waktu berangkat di bandara itu badan aku masih nggak karuan, jadi masih lemas. Aku masih nggak doyan makan, walaupun udah nggak berdebar-debar lagi, tapi badan aku kayak nggak ada tenaga sama sekali. Nah, ini luar biasa aneh banget ketika aku sampai di Bali ya, tiba-tiba aku kayak sehat, bener-bener yang enakan langsung. Dan di sana aku mulai nafsu makan, aku makan itu udah nggak mual lagi, nggak seperti waktu aku belum berangkat. Dan singkatnya aku di Bali bener-bener nggak ngerasain sakit sama sekali ya guys. Sampai akhirnya aku pulang, sampai di sini, terus malah ada pandemi itu. Dan itu memicu aku jadi kumat lagi dan siklusnya selalu sama. Jadi siklusnya dari tiba-tiba badan aku tuh aneh banget, panik banget, berdebar-debar jantung aku nggak bisa tidur semalaman dan aku kayak orang gila, nggak ngerti aku harus kemana. Sampai besok paginya aku nggak nafsu makan lagi, siklusnya sama kayak yang sebelumnya dan aku masih nggak ngerti aku sakit apa. Dan aku punya kebetulan temen aku tuh dokter umum. Aku cerita di WhatsApp ya sama temen aku yang dokter umum ini, dan aku tanya kan, ini apa aku sakit jantung ya, kok aku berdebar-debar terus. Tapi temen aku bilang ini kemungkinan besar tuh asam lambung. Tapi aku harus periksa ke internis, maksudnya spesialis penyakit dalam kayak gitu. GERD atau asam lambung ini itu pemicunya banyak banget. Dan sensasinya juga macam-macam, beragam banget. Aku baca asam lambung itu disebut kayak penyakit dengan 1000 sensasi. Saking sensasinya itu banyak banget, aneh-aneh, dari panik lah, itu sampai mual, itu lama-lama
aku alamin semua gejalanya. Jadi gejalanya tuh makin lama kayak makin keluar satu-satu. Dan singkatnya aku periksa kan, habis direkomen untuk ke internis atau dokter spesialis penyakit dalam. Aku periksa dan benar banget memang diagnosisnya itu aku asam lambung. Aku disarankan untuk benar-benar mengubah pola hidup aku, dari pola makan, pola tidur, pola pikiran yang paling penting. Karena aku juga cerita, aku tuh overthinking segala macam, semuanya tuh aku pikirin secara berlebihan. Dan dokter spesialis penyakit dalam ini juga bilang kalau misalnya ini masih berkelanjutan, aku harus ke psikiater gitu. Karena penyebab utama yang terjadi di aku itu adalah pola pikir aku, dan karena aku banyak memendam ketakutan-ketakutan yang di pikiran aku tuh belum tentu terjadi gitu loh guys. Dan di situ aku baru cari tahu tentang asam lambung ini sendiri. Maksudnya kan ini udah jelas diagnosisnya asam lambung, jadi aku cari pantangan makanan yang nggak boleh dimakan nih sama asam lambung tuh apa aja. Dan aku juga periksa nggak cuman ke satu dokter spesialis penyakit dalam, jadi aku periksa ke beberapa, dan semuanya itu sama diagnosisnya asam lambung, dan sarannya pun juga sama guys. Jadi aku harus merubah pola hidup aku, itu yang paling penting. Karena percuma aku minum obat mau semahal apapun, ini dokternya bilang sendiri, percuma aku mau minum obat semahal apapun, tapi kalau aku nggak ngebenerin pola hidup aku, dari pola pikir, pola makan, pola tidur, itu bakalan nggak sembuh-sembuh, bakalan lebih parah. Dan aku juga didiagnosa kalau pita suara aku itu bermasalah guys, karena asam lambungnya udah mengiritasi. Jadi kalau mau sembuh ya asam lambungnya nggak boleh naik sampai ke tenggorokan, maksudnya nggak boleh kumat. Ini yang mau aku share caranya untuk aku bisa jauh lebih membaik. Yang pertama, aku mengubah pola makan aku. Sarankan oleh dokter juga ya, yang aku konsultasi, makan itu sehari nggak apa-apa 5-6 kali pun itu nggak masalah. Jadi intinya makan sedikit-sedikit tapi sering guys. Jadi tiap 2-3 jam sekali itu diisi perutnya. Kita itu nggak boleh kelaparan, tapi juga nggak boleh kekenyangan. Nah itu. Terus yang kedua, aku merubah pola tidur aku. Yang dulunya aku bobok jam 2, jam 3 pagi, ini aku disiplinin kalau sebelum jam 12 tuh aku harus udah tidur guys. Handphone aku taruh, pokoknya aku udah nggak mau pegang-pegang handphone lagi, sibuk sendiri lagi, TV juga dimatiin. Pokoknya aku berusaha tidur dan mengosongkan pikiran aku. Akhirnya juga bisa kok. Jadi semuanya itu tergantung kebiasaan ya. Terus yang ketiga, ini pikiran ya. Soal pikiran ini emang susah banget ya. Pikiran aku tuh yang ada cuman mau mati. Selalu ada pikiran kayak gitu. Jadi aduh, ini aku mau mati kayaknya. Jadi ada suatu ketakutan yang gak jelas di otak aku gitu. Jadi cerita ke keluarga ya, tentu aja aku cerita. Terus ke temen terdekat aku cerita. Walaupun awal-awal itu masih sering banget kumat, bahkan aku pernah nih ke-trigger karena obat pencahar, dan itu lambung aku ternyata nggak kuat. Jadi minum obat pun nggak boleh sembarangan. Untuk yang ada asam lambung harus dikonsultasiin ke dokter kalau kita mau minum obat apa aja gitu. Karena ada beberapa obat yang untuk penderita asam lambung itu malah bikin kumat guys, GERD-nya. Di situ aku salah minum obat pencahar, dan akhirnya aku mual banget semalaman aku mau muntah. Di bawah ulu hati aku tuh sakit banget guys. Itu gejala yang aku alamin juga, yang muncul satu-satu aku bilang tadi. Jadi ulu hati aku tuh sakit, kayak ngeganjel gitu. Terus dada aku pernah juga kayak berasanya tuh panas, kebakar gitu. Kalau yang sesek banget sih aku nggak pernah. Biasanya tuh yang panik tadi, terus muncul kayak sensasi aku susah nafas itu. Tapi itu kayak dari pikiran aku juga. Tenggorokan itu tadi kayak ngeganjel atau berdahak terus, tapi nggak batuk. Yang jantung berdebar-debar itu udah nggak pernah kambuh di aku ya, puji Tuhan. Tapi tadi justru muncul gejala-gejala yang lain. Tapi yang paling parah di aku adalah paniknya, yang bener-bener bikin aku nggak bisa tidur semalaman itu tadi. Dan itu butuh waktu lama ya, dari Februari sampai sekarang aku masih ngejaga banget pola makan aku. Jadi aku nggak boleh makan telat, itu pantang banget, nggak boleh telat makan. Terus tidur malam-malam begadangan, itu juga di aku pantang banget. Terus kalau aku kumat ya, misalnya nih aku udah jaga semuanya itu tapi masih aja kumat, mungkin karena pikiran, waktu banyak pikiran atau stres, terus kumat lagi. Yang aku lakuin adalah
aku minum obat dari dokter ya, spesialis penyakit dalam. Terus berusaha aku mengatur pikiran aku, kayak aku mikir aku udah pernah ngalamin ini sebelumnya gitu, dan aku juga buktinya aku baik-baik lagi, aku pulih lagi. Jadi yang kali ini aku kumat, aku juga pasti pulih lagi. Jadi kita harus berusaha untuk berpikir positif, berpikir positif, karena kalau kita mikirnya aduh aku kok tambah parah ya, kok gini ya, kok aku nggak sembuh-sembuh ya gitu, malah nanti kita beneran makin gejala-gejala lain itu muncul, nggak bakal sembuh asam lambungnya kalau kita terus-terusan berpikir yang jelek-jelek. Kalau dulu itu awalnya kan lambung aku sensitif banget, aku nggak bisa kayak minum teh aja tuh kumat gitu, padahal hanya sedikit. Jadi memang pantangan utama sebenarnya adalah kopi, yang aku tahu ya pada umumnya itu kopi, karena kopi mengandung kafein yang tinggi. Tapi teh ini juga sebenarnya masih ada kafein, cuman nggak setinggi kopi itu. Tapi di saat lambung sensitif banget atau kita panik, itu kita makan apa aja, minum apa aja itu bakal salah dan bakal tambah parah asam lambungnya. Jadi waktu aku bener-bener sakit banget, itu aku minum teh sedikit aja, apalagi teh kental ya, teh kental itu aku langsung kumat, perut aku nggak enak, jadi perut aku tuh perih banget. Terus makan gorengan itu aku juga nggak bisa. Jadi pokoknya ada aja yang aku rasain sakit gitu, asam lambungnya kumat. Terus yang ketiga tuh santan itu juga bisa memicu asam lambung jadi naik kalau misalnya lambung lagi sensitif banget. Dan sebenarnya nggak di semua orang pantangan itu berlaku guys. Ada yang kayak orang lain makan ini nggak apa-apa, tapi di yang lain bikin kumat gitu. Bahkan pengobatan alternatif tuh juga kayak gitu loh. Jadi kalau saran aku pribadi sih, selain berobat ke dokter ya, pertama harus berobat dulu, periksalah ke internis, ke spesialis penyakit dalam. Terus yang selanjutnya yang ngaruh di aku juga mengubah pola hidup. Jadi kalau aku makan nasi itu biasanya 6 sendok kayak gitu, tapi aku tiap 2 jam loh guys, tiap 2-3 jam itu aku makan lagi gitu. Dan untuk lauknya biasanya aku pilih lauk sayur yang berkuah, dan sayur pun di saat aku lambungnya sensitif banget itu nggak semua sayur aku bisa makan. Jadi ada sayur yang menyebabkan juga gas jadi keluar gitu, asam lambungnya jadi naik. Jadi kalau yang aku di aman adalah sayur-sayuran yang kayak wortel, terus bayam, itu juga aman di lambung aku kalau lagi sensitif banget. Dan nanti lama-lama bakalan membaik ya, frekuensi kumatnya itu bakalan lebih jarang dan jarang. Tapi kalau kumat kalian jangan panik ya, pokoknya tenangin pikiran dulu, karena pikiran itu pemicu utama asam lambung jadi makin parah guys. Oh ya, terus saran aku lagi nih, habis makan itu kita kasih jarak, jangan sampai kita langsung tiduran ya, habis makan rebahan. Itu nanti bisa memicu asam lambung naik. Terus ada nggak sih yang aku minum selain aku merubah pola hidup aku, selain aku minum obat ya, kalau misalnya aku pas kumat parah itu aku minum obat dari dokter yang aku konsultasi. Nah untuk sehari-harinya itu aku minum apa? Madu, yaitu clover honey. Aku nggak ngerti teman-teman udah banyak belum yang tahu ini, tapi ini tuh produk MLM memangan, tapi aku nggak jualan di sini. Aku pun sendiri juga belum member, aku nggak member, jadi aku beli aja, beli ya kalau lagi butuh beli gitu. Aku udah habis ini sekitar ya 3 atau 4 jar. Aku tuh beli yang ukurannya tuh biasa 500 gram. Ini memang kalau kita biasa beli madu yang ada di supermarket, terus kita beli madu ini kerasanya bakalan mahal banget ini madu. Tapi aku ngerasain sendiri ini lumayan membantu aku guys, untuk kalau misalnya tenggorokan aku lagi nggak enak gara-gara asam lambungnya naik, kayak misal ngeganjel gitu tenggorokannya, terus kayak aku daham-daham terus aku biasa minumin ini. Aku bikin di segelas air hangat dan 1 sendok madu. Aku dulu pesen di temen aku yang member, terus kalau dia stoknya kosong aku beli di Shopee. Di Shopee tuh juga ada yang jual, dan ini original ya yang aku beli. Nah ini jar yang udah habis, yang 500 gram juga, jadi aku udah punya lagi. Aku minumnya itu kadang sekali, kadang 2 kali, tergantung kondisi aku. Kalau tenggorokan lagi nggak enak atau gini, pernah perut aku tuh ngerasain nggak enak juga, perut aku perih, agak perih gitu guys, tapi ya memang nggak parah, nggak muncul gejala lain, cuman perih aja perutnya. Terus aku bikin madu ini kayak segelas air hangat tadi sama si madu clover honey HDI. Nah itu aku juga nggak ngerti, tiba-tiba perut aku enakan aja, sembuh gitu. Ini clover honey dia teksturnya kayak selai gitu guys, kayak selai.
Ini bisa ditaruh di atas roti juga, seperti itu. Rasanya menurut aku manisnya juga beda ya. Kalau aku ngerasain manisnya itu manis ya, tetap manis tapi beda. Aku tulis di sini aja lah ya. Pokoknya manfaat clover honey ini apa aja. Kalau misalnya kalian mau beli, nanti aku kasih linknya di description box di Shopee, tapi itu bukan aku yang jual ya. Maksudnya aku beli di situ gitu. Kalau misalnya aku cari di Shopee, langganan aku sih di situ. Dan clover honey memang lebih mahal dari madu-madu yang kayak madu biasa gitu. Karena clover honey ini prosesnya pun berbeda, guys. Jadi aku minum ini tuh rutin tiap pagi waktu perut aku kosong. Aku bangun, aku bikin madu ini sama air hangat tadi. Jadi buat kalian yang ngalamin ini, kalian harus semangat dan jangan putus asa. Kalian pasti bisa membaik juga, bakalan pulih lagi kok. Kalian gak sendirian, karena banyak kok yang ngalamin sama juga, termasuk yang panic attack itu tadi. Kalian bisa follow aku juga di Instagram @siskavalentina, karena aku sering sharing-sharing di IG story aku tentang asam lambung juga. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video guys. Bye bye.